Selamat siang. Net 12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai berita pertama. Afriska adalah satu-satunya perempuan yang menjadi tersangka dalam kekerasan seksual yang menimpa siswa TK Jakarta International School. Warga yang tinggal di sekitar tempat kos Afriska terkejut dengan kasus yang melibatkannya. Ini adalah rumah kontrakan yang sempat dihuni Afriska. Afriska ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual terhadap siswa TK Jakarta International School JIS. Bersama sang adik, Afriska menempati rumah kontrakan di Jalan Sengon, Cinere, Depok, Jawa Barat. Semenjak ditetapkan sebagai tersangka, rumah kontrakan ini sudah tidak ditempati lagi. 7 bulan. 7 bulan? Iya. Dia di sini punya siapa? Adiknya, berdua, namanya Kiki. Waktu itu dia terakhir kesini sih kemarin. Terus pas Afriska masuk sini tahu pekerjaannya apa? Siapa Afriska sendiri? Tahu, dia kan di ISS. Afriska menempati kontrakan ini sejak 7 bulan lalu. Senin, sang adik datang untuk memastikan kepindahannya dari kontrakan ini. Kini sang adik tinggal bersama kerabat di Jakarta. Warga tak menyangka Afriska ditetapkan sebagai tersangka. Afriska dikenal sebagai orang yang pendiam dan tak pernah berbuat onar. Cuman beli nasi uduknya tiap hari sama saya gitu. Biasa beli nasi uduk? Iya, di sini. Tapi orangnya sendiri seperti apa, Bu? Kenapa? Orangnya seperti apa sih Afriska ini? Ya baik, kayaknya tampangnya sih pendiam. Kalau ini suka ngobrol sama tetangga, Bu, di kosan? Nggak tahu dong, saya rumahnya bukan di sini, saya rumah nih yang dekat. Nggak pernah sih orangnya, ya nggak biasa. pernah keluar gitu. rumah memang. Ya emang orangnya baik sih. Ibaratnya nggak pernah bikin onar apa gitu, nggak pernah. Tapi suka ngobrol, Bu, sama tetangga? Ya ngobrol bagaimana ya, kayaknya sih nggak pernah sih ya. Orang dia pulang kerja, nanti beli lawuh gitu tempat saya gitu. Udah beli lawuh ya pulang gitu. Dalam kasus kekerasan seksual pada siswa TK JIS, kepolisian telah menetapkan 6 tersangka, salah satunya Afriska Setiani. Hingga kini Afriska menjadi satu-satunya tersangka perempuan dalam kasus kekerasan seksual yang mulai terungkap awal April lalu. Sementara itu, terkait kasus kekerasan seksual pada siswa TK JIS, Senin petang sejumlah orang tua siswa JIS datang ke kantor KPAI Jakarta Pusat. Pertemuan orang tua murid JIS dan KPAI dilakukan secara tertutup. Kedatangan puluhan orang tua ini bertujuan untuk membela dan mendukung JIS. Mereka menganggap JIS adalah sekolah yang berkomitmen baik dalam hal kurikulum pendidikan. Saya percaya dengan komitmen JIS untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak saya. Meski ada insiden kekerasan seksual yang terjadi, para orang tua yang datang ini juga akan terus menyekolahkan anak-anak mereka di JIS. Saya punya anak 2, yang satu udah jadi alumni, yang sekarang kelas 10. Dan walaupun ada kejadian seperti ini, kita tidak punya rencana untuk memindahkan dia dari JIS. Selain untuk memberi dukungan, pihak orang tua menyalahkan KPAI dan media yang terus memberitakan kasus di JIS. Oh iya, kalau mereka sangat-sangat emosional sekali terlihat dengan mereka menangis dan sebagainya, dan mereka juga melihat dengan mata yang sangat tajam, dan apalagi terhadap saya pribadi, saya katakan di sini bahwa secara pribadi tidak hanya KPAI, bahwa saya pun saat ini ya, sudah ada orang yang akan mematahkan saya untuk saya tidak melanjutkan kebenaran ini. Kasus kekerasan seksual di Jakarta International School memakan sedikitnya 2 korban anak. Keduanya sudah melapor ke KPAI dan polisi. Polisi telah menetapkan 6 tersangka kasus kekerasan seksual di JIS. Keenamnya merupakan petugas kebersihan yang bekerja di sekolah tersebut. Para tersangka dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.